Halo semuanya, perkenalkan saya Ataya Putra dengan NIM 2023-6194. Saya di sini mau menginterview salah satu Mas siapa sebelumnya? Farabian, Mas Farabian sebagai apa? barista. Oh, barista di sini. Aku boleh nanya-nanya ya? Boleh, tentang bagaimana Kopi Kenangan dari marketingnya, dari penjualan apa itu nggak apa-apa? Gak apa Kak. Oke, baik. Mungkin pertanyaan pertama saya tanyakan itu kira-kira bisa nggak sih kalau misalkan buka gerai Kopi Kenangan itu kira-kira modalnya berapa ya? Kalau yang kan ada yang franchise tuh. Bisa, kita modal itu sekitaran dari 500 sampai 1 miliar tergantung tipe yang diinginkan. Kita ada tipe yang seperti ruko, ada juga yang tipenya yang kontainer seperti di belakang ini. Terus pertanyaan kedua, untuk lokasi ada syarat khusus nggak sih kayak misalkan di mall, di ruko atau kayak di sini gitu? Ada. Kita pasti selalu milih yang tempat yang strategis ya. Kayak di sini contohnya di belakang ini, toko ini tuh ada di deket samping jalan banget, jalan arah mau ke Sawangan, Bogor juga bisa. Namanya Jalan RM Marta Dinata. Itu dia pasti lintas, pasti apa namanya? Banyak lalu lalang lah. Oh, iya. Jadinya bisa si rame gitu. betul. Oke, terus misalkan nih kalau udah join biasanya dari pusat kasih dukungan nggak sih? Kayak misalkan training, bahan baku atau alat marketing gitu? Pasti. Kalau kita training pun ada. Kita training minimal tuh seminggu. Kalau misalnya bahan baku tuh semua supplier dari warehouse-nya ada juga Kak. Oh, Ada. Oke, baik. Selanjutnya dari bahan baku nih Mas Farabian, itu tuh kita dikasih dari pusat atau sebagai franchise tuh bisa cari sendiri? Kalau untuk dari bahan baku kita pasti dikasih dari pusat, dari warehouse-nya, dari gudang ya. Cuman kalau beberapa ada bahan baku yang mungkin cepat habis, jadi kita bisa beli sendiri di toko-toko terdekat aja sih, kayak Indomaret, supermarket yang lain juga bisa. Selanjutnya ya, soal operasional sehari-hari, ada nggak SOP atau standar khusus yang diikuti gitu? Ada dong, ada. Kita pasti ada. Kita harus menggunakan sepatu warna hitam, terus kita harus gunain apron. Kalau untuk di hari Sabtu, tapi itu waktu sekitar sebulan yang lalu ya. Hari Sabtu tuh kita khusus pakai baju 1000 store. Dia bajunya beda. Kalau yang sekarang yang saya pakai ini kita baju polo ya. Kalau untuk hari Sabtu itu kita pakai baju khusus namanya 1000 store sama pakai topi. Itu SOP-nya. Itu juga Nemtek juga termasuk? Nemtek juga termasuk yang di sini. Selanjutnya aku mau nanya nih, omset per bulan di sini yang dimana Kopi Kenangannya nih kontainer itu tuh berapa? Atau seharinya itu omsetnya berapa ya? Kalau kita di sini per hari, kalau weekday itu dari 10 sampai 15 jutaan. Nah, karena kalau weekend itu kita dari 15 sampai 20. Ini termasuk toko yang ramai Kak. Jadinya sebulan tuh kita omset bisa kena di 400 jutaan sekarang. 400 jutaan kontainer doang. Oke, buat balik modal nih butuh waktu berapa lama sih kalau misalkan kita franchise kontainer yang kayak gini? Kalau untuk tempat kalau franchise ini ya, balik modalnya itu kira-kira bisa, kalau tempat strategis tuh bisa kurang lebih setahun kurang tuh bisa balik modal. Udah bisa balik modal. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih, kalau soal marketing gimana ya Mas Farabian? Maksudnya apakah dari pusat atau di area ini bikin marketing gitu? Nah, kalau marketing kita dari pusat aja sih Kak, kita hanya menjual. Oh iya Mas Farabian, aku mau nanya nih, keunggulan Kopi Kenangan dibanding franchise kopi lainnya itu apa ya? Kalau untuk keunggulan dari kita ya, kita selalu menggunakan biji kopi pilihan dan kita selalu bikin semuanya itu fresh, sama biar customer pasti balik lagi ke kita. Oke, baik. Terus buat target pasarnya kalau misalkan di jalan kayak gini kontainer itu target pasarnya siapa ya? Apa konsumennya tuh apa bapak-bapak atau lebih ke anak muda yang beli di sini? Itu segmennya apa? Kalau kita sih sebenarnya semua segmen ya Kak. Oh, iya. Kita ada dari anak kecil, karena kita juga ada menu-menu manis kayak Oreo gitu, Milo juga ada. Jadi mau kalangan orang tua, muda samanya sih Kak. Itu juga ada. Oke. Baik, Mas Farabian, ada nggak sih laporan keuangan rutin yang dibantu disiapkan oleh pihak pusat gitu kayak perharinya itu? Apakah harus ada laporan keuangan? Oh ada Kak, kita ada selalu. Kita kalau misalnya laporan tuh pasti di jam closing sekitar jam 11.30 kita langsung laporan ke atasan. Kita langsung transfer uangnya, kita setorin ke bank, lalu transfer ke virtual account-nya mereka. Oke, baik. Kalau misalnya di Kopi Kenangan tuh ada rencana pengembangan atau produk baru nggak Kak di kedepannya? Kita pasti selalu ada launching menu baru Kak di setiap bulan kok. Ini kita ada menu baru, menunya pistachio namanya. Oke. Pistachio dari Dubai.
Iya. Iya. Itu setiap bulan udah pasti. Setiap bulan pasti ada, Kak. Oke. Terus aku mau nanya nih, kalau aku baru mulai nih, tips paling penting dari Kopi Kenangan buat calon franchise itu ada nggak sih Mas? Kalau tipsnya ya untuk calon franchise nanti nih ya, kalian tuh harus milih tempat yang strategis. Terus tempatnya ramai. Nah, itu aja sih, Kak. Baik, aku mau nanya nih, Mas Farabian, kalau misalkan menu-menu ini rata-rata tuh berapa sih harganya? Kayak misalkan yang paling murah sampai paling mahal. Oke, di sini untuk yang rata aja ya, kopi susu gula aren ya, kita di harga 19.000. Cuman kalau menu paling murah itu kita ada di americano ya. Semua juga rata sih sebenarnya. Di kita americano kita itu start dari 17.000. Oke, baik Mas Farabian. Terus untuk aplikasi ada nggak yang mendukung penjualan kayak dari GoFood, Grab? Ada semua, kita ada GoFood, ada Shopee, ada Grab, sama kita punya aplikasi sendiri juga kok di Kopi Kenangan. Tentang operasional atau proses kerja. Nah, di Kopi Kenangan di sini sehari biasanya ada beberapa pesanan rata-rata di jam sibuk. Kalau misalnya per hari di jam sibuk ya, di jam sibuk aja atau satu harinya full? Di jam sibuk sama kalau bisa di jam sepinya. Oke, kalau di jam sepi kita bisa palingan sekitar 10. Kalau di jam sibuk itu bisa 30 ke atas sih, Kak. Oke. Kalau menu yang paling laku dipesan apa? Kalau menu yang paling laku kita ada 3. Ada kopi kenangan mantan, ada butterscotch sea salt latte, sama caramel macchiato untuk di sini. Kalau rata-rata bikin satu cup kopi itu satu orderan selesai itu berapa? Kalau aku karena aku udah lama gitu, aku cuman paling butuhin waktu cuma 30 detikan. Oke, terus sistem kerja shift di sini tuh gimana? Sistem kerjanya 8 jam kerja. Kita ada 3 shift. Ada shift pagi dari jam 8 sampai jam 4. Shift siang itu dari jam 4 sampai jam 23. Shift malamnya itu dari jam 12 sampai jam 8 pagi. Terus kalau buat barista di sini per shiftnya berapa orang? Kalau untuk pagi sama siang tuh sama, dia rata 2 orang per shiftnya. Tapi kalau untuk yang malam itu cuma 1 orang satu shift. Terus aku mau nanya, itu seberapa ketat sih kontrol kualitas dari manajemen franchise yang ada di Kopi Kenangan Pusat? Lumayan cukup ketat sih, Kak. Kita itu ada di per tiap 3 bulan sekali itu pasti ada namanya audit QI/QC, itu dia dari pusat, itu pasti ngontrol ke sini, datang untuk ngecek kita menjalani sesuai SOP apa enggak. Untuk keluhan pelanggan tuh yang paling sering muncul apa Mas Farden? Biasanya sih kalau untuk keluhan pelanggan itu di sekitaran ini sih, Kak, salah pesanan, paling salah pesanan. Ini nggak ada ini ya, maksudnya rata-rata pasti ojol. Pasti gitu? Ojol sama di take away sih, Kak. Oh, di take away Iya. ya, karena di sini juga Ada. beda sama yang tempat yang. Menurut Mas kalau misalkan aku mau buka franchise Kopi Kenangan itu masih oke nggak ke depannya? Oke aja sih, Kak. Asal Kakak bisa milih tempat yang strategis, yang ramai di jalan juga bisa. Terus dia balik modalnya juga nggak nyampe setahun. Nggak nyampe setahun pasti bisa balik modal. Itu yang terakhir nih, perspektif barista nih, menurut Mas ya. Menurut Mas tuh Kopi Kenangan tuh beda dari kopi yang lain nggak sih? Tentu beda, karena kita pasti selalu menyajikan yang fresh. Kopinya juga bukan dari biji kopi pilihan. Iya. Beda, mungkin dari toko-toko lain ada yang sama, ada yang beda, kita kurang tahu juga sih, Kak. Mungkin itu aja sih Mas Farabian, wawancara dari saya. Oke. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Aman banget. Oke.